Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanya kita tujukan pada Allah Azza wa Jalla yang karena atas rahmat dan karunia yang Dia berikan kepada kita pada malam ini, kita dapat bertemu kembali di dalam kajian online membahas fikih Mawaris yang diambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala bersama Ustadz kita, Ustadz Amin Nur Bait, Hafizahullahu Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat ini selalu tersambung juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai berbagai macam asobah, mengenal asobah yang ada di dalam hukum waris. Namun sebelum kita memulai kajian ini, Ana mintakan kepada Akhi Abu Syarain untuk bisa membacakan tata tertib kajian. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Insyaallah akan kami bacakan. Untuk tata tertib kajian kali ini, poin yang pertama yaitu untuk menghadirkan niat, menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Poin yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kita bisa mengenali. Poin yang ketiga, dimohon peserta untuk mematikan fitur video dan memute audio. Poin yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustaz sesuai keutamaan salah satu hadis tentang mencatat sebagai bentuk pengamalan dalam mengikat ilmu. Poin yang kelima, sesi tanya jawab insya Allah akan diberikan di akhir kajian, dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting apabila ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa raise hand terlebih dahulu, dan bagi akhwat bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, insya Allah akan kami bacakan. Poin yang terakhir, poin yang keenam, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita dapatkan kali ini termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Demikian maklumat yang bisa kami sampaikan. Ana berikan kepada Antum Abu Zaki. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Abu Syarain. Wa fiik barakallah. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di forum kajian online ini. Jadi untuk tidak memperpanjang mukadimah ini, Ana persilakan pada Ustadz Amin Nur Bait untuk memulai kajian ini. Wa yatafadhal mashkura Ustadz. Ustadz Abu Zaki. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini bersama dengan majelis ta'lim Ghuraba Muscat. Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan belajar dengan mengkaji materi tentang masalah pengantar ilmu waris. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah taala memberikan penjagaan bagi kita semuanya, dijaga kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, dijaga oleh Allah untuk selalu berada di atas hidayah. Ketika seorang hamba dalam kondisi normal, maka pikirannya akan sehat.
dia bisa berpikir materi, pelajaran, dia bisa berpikir hal yang positif, dan seterusnya. Tapi ketika sang hamba mendapatkan ujian, salah satunya ujian fisik, ujian sakit atau kecelakaan, pikirannya berubah. Dia lebih banyak berpikir kapan sembuh, bagaimana dia bisa sembuh, sehingga dia melupakan pikiran yang lain. Salah satu kawan, seorang ustadz dan dai yang ada di Jogja, beliau alumni Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Madinah. Ketika beliau opnam, kemudian setelah beliau sembuh, beliau menyampaikan sebuah pesan di grup WA para asatidzah. Beliau menyampaikan, tolong asatidzah jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau kita sudah sakit, yang kita pikirkan cuma satu, sembuh. Padahal kalau kita sehat, kita mikir kajian. Kita mikir materi kajian. Kita mikir gimana bisa menyampaikan materi dengan baik kepada masyarakat. Kita mikir belajar, kita mikir ini, kita mikir itu. Tapi begitu sakit, semua pikiran itu hilang. Dan mungkin Anda juga akan merasakan yang sama. Maka perbanyaklah mohon kepada Allah al-afwa wal-afiyah, agar kita dijaga oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, fid dunya wal akhirah, atau al-afwa wal afiyah fil jasad wa fil mal wa fil ahl wa fid din, dalam fisik kita, harta kita, keluarga kita, dan agama kita. Sekali lagi kita layak bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita bisa belajar untuk Indonesia, dan teman-teman yang ada di Oman bisa belajar di siang ini. Baik, sesuai dengan yang disampaikan dalam pengumuman, kita mau mengupas materi tentang asobah. Yang ini lanjutan materi dari mengenal para ahli waris. Nah, mengenai materi asobah, lompatnya. Siapakah asobah itu? Di halaman 215. Asobah 215. Alhamdulillah di sini ya. Terlalu jauh. Asobah secara bahasa artinya adalah sekelompok lelaki yang merupakan keluarga dekat seseorang, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari ayah, dan seterusnya. Bahasa lainnya, asobah itu semua ahli waris laki-laki yang jumlahnya 15. Itu semuanya asobah. Kemarin sudah pernah kita singgung masalah itu. Dan secara istilah, asobah itu adalah orang yang mendapatkan warisan tanpa ditetapkan porsinya, namun mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada yang mendapatkan jatah tertentu. Berdasarkan definisi ini, maka kita bisa jelaskan sebagai berikut. Bahwa jatah warisan itu ada dua. Atau saya ulang ya. Yang mendapat warisan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud. Siapakah itu? Ashabul furud artinya orang yang dapat jatah tertentu. Orang yang mendapatkan jatah tertentu. Atau dapat warisan dengan jatah tertentu.
Contohnya siapa, Pak? Hampir semua perempuan itu ashabul furud. Ya, meskipun ada juga perempuan yang bisa menjadi asobah. Tapi ketika wanita itu sendirian, rata-rata mereka adalah ashabul furud. Istri itu ashabul furud, ibu itu ashabul furud, anak perempuan sendirian ashabul furud, kemudian saudara perempuan sendirian itu ashabul furud, dan seterusnya. Dia mendapatkan jatah warisan dengan jatah tertentu. Nah, jatah tertentu itu berapa saja? Kalau kita lihat, jatah warisan mulai dari 2/3, lalu 1/3, kemudian 1/6. Ini yang kelipatan 3. Kemudian 1/2, 1/4, 1/8. Ini yang kelipatan 2. Jadi totalnya ada 8 jatah ashabul furud. Baik. Yang kedua adalah asib. Jamaknya asobah. Asib, jamaknya asobah. Satu orang namanya asib, kalau banyak orang namanya asobah. Yaitu ahli waris yang dapat warisan, ahli waris yang dapat warisan dari sisa setelah dibagikan ke ashabul furud. Baik. Selanjutnya, mengingat ini pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin tidak menggeluti masalah ilmu waris, maka sedikit saya kasih peringatannya. Barangkali bagi yang pertama mempelajari pembahasan ini mengalami kesulitan dalam menghafalkannya, maka saran kami, 1, mohon tetap sabar mempelajarinya. Dan kita sepakat yang namanya belajar itu harus sabar. Yang kedua, pahami contoh kasus. Insya Allah nanti kita akan sediakan beberapa contoh kasus. Yang ketiga, jangan terlalu terbebani dengan istilah. Karena kalau kita sering membaca, insya Allah bisa memahaminya. Nah, salah satu di antara komen yang disampaikan oleh sebagian peserta yang ikut kajian masalah ilmu waris, itu selesai kajian, saya tanya, gimana? Bingung istilahnya, Masya Allah. Jangan terlalu terbebani dengan istilah. Jadi Anda mengalir saja, nanti kalau ketemu istilah baru, mungkin bisa diingat-ingat sebentar saja. Kalau rutin, dibaca lagi, dipelajari lagi, itu akan menjadi terbiasa. Baik, sekarang kita lihat di sini. Asobah ada 2. Ada asobah nasabiyah dan ada asobah sababiyah. Untuk jenis yang kedua, asobah sababiyah, ini cukup gampang dihafal ya. Sababiyah itu karena sebab. Disebut sababiyah karena sebab tertentu, yaitu memerdekakan budak. Asobah yang sebabnya adalah karena dia memerdekakan budak. Memerdekakan siapa? Orang yang jadi budak, misalnya saya yang memerdekakan. Nah, setelah budak ini merdeka, dia kan kerja. Kerja, sampai akhirnya dia dapat harta. Setelah dia dapat harta dari kerja itu, kok dia meninggal sementara dia tidak punya ahli waris, maka hasil dari pekerjaan, kekayaan yang dia miliki, semuanya nanti saya yang punya. Maka saya mendapatkan semuanya sebagai asobah, sebagai ahli waris asib yang mendapatkan sisa, karena saya memerdekakan dia. Baik, itu yang disebut dengan asobah sababiyah. Nah, asobah sababiyah bisa laki, bisa perempuan. Kalau yang memerdekakan perempuan, ya nanti dia dapat semuanya.
Sebagaimana laki-laki ketika dia yang memerdekakan, maka dia dapat semuanya. Kasus ini kalau di zaman sekarang mungkin kita nggak nemu. Namun kita punya asobah nasabiyah. Nah, insya Allah ini yang akan kita bahas. Fokus di asobah nasabiyah. Sebagaimana namanya, nasabiyah berarti dari kata nasab. Asobah ini, orang yang mendapatkan sisa ini muncul karena dia punya hubungan nasab dengan mayit. Nah, asobah nasabiyah ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah bin nafs. Bin nafsi itu artinya dengan sendirinya. An-nafsu kan artinya jiwa. Bin nafsi berarti asobah dengan sendirinya. Yaitu ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Artinya nggak ada yang lain pun dia bisa jadi asobah. Mereka adalah para lelaki yang hubungan kekerabatannya dengan mayit tanpa dilangkai keberadaan seorang wanita. Asobah bin nafs ada 4 jalur. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Asobah bin nafs. Ada 4 jalur. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ada jalur ke bawah. Bunuwah. Ada jalur ke atas. Ubuwah. Bunuwah dari kata ibnun. Ubuwah dari kata abun. Ada jalur ke samping. Ukhuwah. Ada jalur dari ke samping tapi sejajar dengan ubuwah. Jalur ke samping yang sejajar dengan ubuwah. Namanya umumah. Jadi kalau ini bapak, umumah artinya paman, ukhuwah artinya saudara, ya, saudara laki-laki. Bunuwah artinya anak laki-laki. Nah, seperti inilah garis hubungan asobah bin nafs. Semua laki-laki di sekitar kita adalah asobah bin nafs. Urutannya bagaimana, Pak? Urutannya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Seperti kemarin ya. 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. 1 dan 2 tidak saling menutupi. Insya Allah kita masih ingat yang kemarin ya. Jadi anak dan bapak tidak saling menutupi. 1 dan 2 bisa menutupi 3 dan 4. Ya, ini aturannya. Baik. 3 bisa menutupi 4. 3 menutupi 4. Walhamdulillah. Nah, yang seperti ini namanya asobah bin nafs. Sehingga kalau kita rinci di sini, yang bunuwah, anak laki-laki mayit, cucu laki-laki mayit dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Ibnul ibn, dan seterusnya ke bawah. Ubuwah, ayah mayit, kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Ukhuwah, saudara laki-laki mayit, baik sekandung maupun seayah. Kalau nggak ada saudara laki-laki, berarti anaknya. Anak dari saudara laki-laki, keponakan kita. Berikutnya umumah, yaitu paman dari ayah,
yang sekandung dengan ayah, kemudian paman dari ayah yang sebapak, kemudian anak laki-laki mereka, yaitu sepupu. Ya, kata kuncinya yang kemarin sudah kita bahas ya. 15 ahli waris laki-laki itulah asobah bin nafs. Semuanya adalah asobah bin nafs. Anak, cucu, bapak, kakek, saudara, keponakan, paman, sepupu yang laki-laki, itu semuanya bisa menjadi asobah bin nafs. Jika ada sejumlah ahli waris yang semuanya berhak mendapat atau menjadi asobah, maka didahulukan sesuai urutan di atas, yaitu bunuwah, kemudian ubuwah, kemudian ukhuwah, kemudian jalur umum. Wallahu a'lam. Sesuai dengan urutan nomor ini tadi ya. 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. Baik. Selanjutnya kita beralih ke asobah bil ghair. Sekelompok orang yang mendapatkan sisa, tapi karena faktor yang lain. Ahli waris yang aslinya bukan asobah, namun menjadi asobah karena diangkat oleh saudara laki-laki. Sehingga harus satu letting. Misalnya anak laki-laki ya, anak perempuan berarti dengan anak laki-laki. Cucu perempuan berarti dengan cucu laki-laki. Contoh, anak perempuan dia bukan asobah. Namun ketika ada anak laki-laki mayit, yaitu saudaranya ini, maka si perempuan tadi bisa menjadi asobah. Nah, itu yang disebut dengan asobah bil ghair. Asobah karena faktor orang lain, yaitu karena faktor saudaranya. Karena ada faktor saudaranya yang jadi asobah, maka dia pun keangkat jadi asobah. Baik. Asobah bil ghair terbatas pada 4 wanita. Siapa saja itu? Anak perempuan, dia menjadi asobah ketika ada anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Harus dari anak laki-laki ya. Karena cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat. Semua yang dari anak perempuan nggak dapat. Karena statusnya dawil arham. Dia menjadi asobah ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selanjutnya, saudara perempuan sekandung, ukhtun syakikah. Dia bisa menjadi asobah ketika ada saudara laki-laki sekandung, akhun syakik. Berikutnya, saudara perempuan seayah, ukhtun li'ab. Dia bisa menjadi asobah jika ada saudara lelaki seayah, akhun li'ab. Alhamdulillah. Ahli waris lelaki yang mengangkat ahli waris wanita menjadi asobah disebut mu'asib. Ahli waris lelaki yang menyebabkan wanita itu terangkat jadi asobah disebut mu'asib. Nah, bingung Pak kalau cuma diceritain. Coba saya kasih bagan. A, B. Gini. Punya 2 anak. Ya. D, F. Baik. Ini meninggal. D ini perempuan. Pertanyaannya, berapa jatahnya D? Sementara yang meninggal adalah bapaknya. Nah, yang jadi pertanyaan, F ini jenis kelaminnya apa? Kalau F ini adalah laki-laki, nah, maka nanti D dapat sisa. Dapat asobah. Dia menjadi asobah bil ghair. Sehingga ini 1/8, terus sisa menjadi hak milik D dan F. Begini.
Nah, keberadaan F yang mengangkat D jadi asobah ini disebut mu'asib. Orang yang menyebabkan orang lain jadi asobah disebut mu'asib. Nah, D nanti dapat sisa jadi asobah. Namanya apa tadi? Asobah bil ghair. Sementara F ini kan asobah bin nafs. Ketika dia ada, maka saudara perempuannya jadi kena dapat asobah. Atau jadi asobah semuanya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ini mungkin lebih rumit lagi nih. Asobah ma'al ghair. Itulah ahli waris yang aslinya bukan asobah, namun menjadi asobah karena ada kawannya yang statusnya semisal. Ada kawannya yang statusnya semisal. Asobah ma'al ghair hanya terjadi untuk dua kasus berikut. Saudara perempuan kandung bersama anak perempuan. Saudara perempuan kandung bersama cucu perempuan dari anak laki-laki selama tidak ada mu'asib. Nah, sudah? Ketika ada asobah ma'al ghair, maka saudara seayah dan semua keponakan menjadi termahjub, terhalangi. Baik, contoh. Tadi kita lihat ya, asobah ma'al ghair itu adalah saudara perempuan, mayyit, ukhtun syakikah. Contoh, asobah ma'al ghair. Kalau tadi kan bil ghair, ini ma'al ghair. Jadi asobah ma'al ghair ceritanya nggak ada laki-laki di situ. Begini, A plus B punya seorang anak perempuan, Q. Ya, Q ini perempuan. Udah? Lalu A punya 3 saudari kandung. 3 saudari kandung. Nah, sekarang A meninggal. Siapa ahli warisnya A? B 1/8. Oke. QP. Q yang perempuan ini dapat berapa? Oh, dia dapat setengah. Kenapa? Perempuan sendirian. Terus sisanya kemana? Nah, 3 saudari kandung bersama dengan anak perempuan. Nah, 3 saudari kandung bersama dengan anak perempuan ini dapat asobah. Jadi untuk saudara kandung tadi asobah dalam hal ini adalah 3 saudari kandung. Nah, ketika sudah ada 3 saudari kandung, maka ahli waris yang lain, karena sudah ada asobah, ahli waris yang lain jadi nggak dapat. Jadi misalnya ada paman, ya pamannya A nggak dapat. Kenapa? Sudah diambil semua oleh saudari kandungnya. Wallahu a'lam. Itu yang disebut dengan asobah ma'al ghair. Jadi tadi di sini dinyatakan saudari perempuan kandung bersama anak perempuan. Nah, dalam kasus tadi kan ada anak perempuan. Di sini tadi ya. Jadi saudari kandung ada anak perempuan yaitu QP. Nah, Q perempuan dia dapat setengah. Nah, saudari mayyit dapat sisa. Baik. Sekarang kita latihan soal ya. Nanti silakan Anda kasih jawaban di kolom chat. Kasus 14. Siapa saja asobahnya? Si A meninggal, ahli waris yang dia tinggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan perempuan dan kedua orang tua.
siapa yang jadi asobahnya. Silakan, kami tunggu 1 menit. Ya, bisa ditampilin zoom-nya saja. Baik, yang jadi asobah di sini coba kita hitung ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Jadi yang pertama, istri dapat 1/8 karena mayit punya anak. Maka dia ashabul furud, dia nggak dapat asobah. Ada anak laki-laki, nah ini asobah. Dan ada anak perempuan, maka dia juga asobah, terangkat dengan saudaranya. Kedua orang tua, ayah dan ibu. Ini asobah bukan? Ayah. Asobah Pak, katanya asobah. Tapi kalau ada anak, dia jadi nggak dapat asobah. Karena tadi kan aturannya 1 lebih dekat daripada 2. Sehingga ketika 1 sudah jadi asobah, maka 2 yaitu bapak tidak jadi asobah. Kok bingung Pak? Coba kita lihat ini ya. A dan B kurang turun. A dan B. Baik. A di sini ada 2 orang tuanya. Misalnya orang tuanya Y, Z. A dan B ini punya 2 anak. P dan Q. Ini laki, ini perempuan. Yang meninggal adalah A. Baik. Siapa yang dapat asobah? B dapat 1/8. Karena mayit punya anak. Y sebagai bapak dapat 1/6. Z sebagai ibu dapat 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. Masing-masing kedua orang tua mendapatkan 1/6 jika mayit punya anak. Nah, sekarang sisa jadi 1/8 tambah 1/6 tambah 1/6 ya. Di situ masih ada sisa. Sisanya berapa ini? 24, 3 plus berapa? 4 plus 4. 8 tambah 3, 11. Berarti sisa 13/24. Ini nilai sisanya. Sudah? Sisa 13/24. Diserahkan ke siapa? Diserahkan ke anak-anak. Baik yang laki maupun yang perempuan. Maka yang dapat asobah 2 ini. Asobah.
atau yang menjadi asobah dapat sisa 2 ini. Wallahu alam. Baginya gimana, Pak? Nah, disinilah ketemu 2:1. 2:1. Caranya 13/24 dibagi 3. 13 per berapa jadinya? 3 kali 24 72. Nah, begini. Maka untuk P dapat 26/72. Untuk Q dapat 13/72. Walhamdulillah. Insya Allah nanti cocok semuanya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sebenarnya kita belum bahas masalah itu. Yang berposisi sebagai asobah bagi warisan ini adalah si A. Untuk dalam warisan si A adalah kedua anaknya. Saya ulang. Yang dapat asobah sebagai asobah adalah kedua anaknya, baik yang laki maupun perempuan. Sekarang latihan soal lagi. Si B meninggal, ahli warisnya adalah seorang anak perempuan dan kedua orang tua. Siapa saja asobahnya? Baik, 1 menit lagi. Silakan ditampilin. Nah. Nah, kalau kita buat bagan untuk kasus si B, A atau gini, B dan C. Di situ punya 1 anak perempuan dan kedua orang tua. Jadi saat meninggal dia ada 1 anak perempuan dan kedua orang tua. Jadi B kurang turun. Nah, seperti ini. Ini kedua orang tuanya. Anggaplah misalnya HJ. Ini ada X perempuan. Baik, B meninggal. Ini dapat 1/8 sebagai istri. Lalu X perempuan ini dapat setengah karena dia sendirian. Kemudian J dapat 1/6. H sebagai bapak dapat 1/6. Nah, sekarang kita hitung. 1/8 plus 1/6 plus 1/6 plus setengah. Berapa? 24. Kemudian 3 plus 4 plus 4 plus 12. Ya. Berapa jadinya ini? 25. Iya. 23 ya. 23/24. Sisa 1/24. Nah, 1/24 nanti dimiliki oleh ayah.
sisa 1/24 ini menjadi haknya asoba, yaitu H. Nah, sehingga haknya H atau warisan H 1/6 plus sisa. Karena dia sebagai ashabul furud. Ini sebagai ashabul furud. Nah, kemudian di saat yang sama ketika tidak ada anak laki-laki, maka dia sebagai asoba. Dari sinilah H dapat 2 kali. Semoga bisa dipahami ya. Kok bisa, Pak? Ya ashabul furudnya nggak hilang. Tapi ketika ada sisa, dia dikasih sisa juga. Maka dia dapat 1/6 plus 1/24. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Posisi ayah di sini 1/6 sebagai jatahnya dan juga mendapatkan sisanya. Sehingga dalam yang berposisi sebagai asoba di sini adalah ayah dan beliau asoba bin nafs. Alhamdulillah. Selesai pembahasan tentang masalah asoba. Nah, kita lanjutkan tentang mengenal penghalang warisan atau hajib. Kenapa orang itu terhalangi mendapatkan warisan? Padahal dia ahli waris. Penghalang warisan ada 2. Yang pertama adalah penghalang karena sifat. Disebut dengan hijab bil wasfi. Yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak dapat warisan. Apa saja itu? Ada 3. Perbudakan, pembunuhan, beda agama. Baik, apa ada Pak perbudakan itu? Contoh sederhana, si A dan si B itu kakak beradik misalnya. Baik. Lalu si kakak beradik budak, si A dibebaskan. Si A sudah dibebaskan. Nah, berarti kan dia punya kerabat yaitu saudaranya, tapi masih budak. A dibebaskan, B belum dibebaskan. Nah, lalu dalam perjalanannya si A ini meninggal. Apakah si B sebagai saudaranya dapat warisan? Jawabannya tidak. Karena dalam hal ini B dia beda status dengan A. Nah, seperti itu. Pembunuhan juga demikian. Pembunuhan menyebabkan yang membunuh tidak dapat warisan. Kemudian beda agama. Beda agama saat mayit meninggal. Jadi beda agama di sini saat mayit meninggal. Jadi misalnya ya, kasus tentang penghalang warisan bil wasfi. Penghalang warisan karena faktor tertentu. Nah, di sini adalah beda agama. Beda agama. Nah, beda agama terjadi ketika mayitnya meninggal. Saat mayit meninggal. Nah, mayit kan sudah meninggal, Pak. Iya, maksudnya yang dimaksud mayit di sini adalah yang meninggalkan warisan. Jadi misalnya A plus B punya 3 anak, X, Y, Z. Ini. Baik. Laki, perempuan, laki. Baik. A meninggal tahun 2010. Lalu X, saya kodai, murtad tahun 2018.
Z dulunya dulunya non muslim. Ini dulu non atau awalnya non muslim. Awalnya dulu dia non muslim. Lalu masuk Islam. Dia masuk Islam di tahun 2012. Baik. Jadi Anda lihat sekarang. Siapa yang berhak dapat warisan? Siapa yang berhak dapat warisan? Ketika A meninggal tahun 2010. Ada jawaban? Belum. Di situ kan ada 4 orang ya. Ada B sebagai istri, ada X, Y, Z. Siapa yang dapat warisan? Siapa yang dapat, atau gini, objek warisan mau dibagi karena kena tol ya. Nah, terus dibagi setelah kena tol di tahun 2019. Pertanyaannya, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Saya tidak tanya berapa warisannya ya, tapi siapa ahli warisnya? Maka kita bisa jawab B sebagai istri. Sebagai istri yang seagama dengan suami. Yang berikutnya siapa lagi? Y, jelas ini, anak perempuan, sebagai anak perempuan. Terus siapa lagi? Antara X sama Z yang dapat warisan yang mana? Tinggal 2 itu. Ya? Ada yang jawab? Belum. X. Nih. Sebagai anak laki-laki yang muslim, dia muslim saat ayahnya meninggal, saat ayahnya mati. Jadi di tahun 2010 dia masih muslim ya, walaupun setelah itu dia murtad, walaupun dia murtad, tapi saat ayahnya mati dia muslim, maka dia dapat warisan. Nah, sementara ZL yang sekarang sudah jadi muslim nggak dapat warisan. ZL tidak dapat warisan karena ya, kenapa nggak dapat warisan? Karena saat A meninggal, karena saat A mati, ya, Z belum Islam, belum beragama Islam, dia belum masuk Islam. Wallahu a'lam. Baik, nah, setelah itu dia baru masuk Islam. Tapi dia baru masuk Islam setelah bapaknya meninggal. Kemudian ada jenis hijab yang kedua, yaitu penghalang karena seseorang, disebut dengan hijab bisyahsi. Yang penghalang warisan baik secara total maupun sebagian disebabkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau lebih kuat. Nah, jadi seperti ini tadi. Inilah hijab bisyahs 1, 2, 3, 4. Nah, ini terjadi hijab sehingga 3 dan 4 tidak mendapatkan warisan selama 1 dan 2 masih ada. Ini yang tadi, termasuk diantaranya adalah di sini.
Penghalang karena manusia ketika ada 1, 3, dan 4 ketutup. Ketika ada 2, 3, dan 4 ketutup. Nah, selanjutnya penghalang karena manusia ada 2. Ada hijab hurman, penghalang total, yaitu penghalang yang menghilangkan semua warisan disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu laki-laki terhalang karena ada anak laki-laki. Saudara laki-laki terhalang karena ada anak laki-laki, dan seterusnya. Atau karena ada ayah. Saudara jadi terhalang karena ada ayah. Kita seragamkan istilah. Yang menghalangi namanya hajib. Yang dihalangi namanya mahjub. Nah, saudara tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki. Artinya saudara mahjub dengan anak laki-laki. Hajibnya anak laki-laki. Wallahu alam. Insya Allah bisa dipahami ya. Masya Allah, loadingnya perlu pelan-pelan. Tadi asobah sudah keberatan, tambah hijab ya. Baik, mungkin coba itu dulu. Nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi terbatas. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas ilmu dan pemaparan kajian yang diberikan pada malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ustadz ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan dan kita aplikasikan pada kehidupan kita. Ustadz, untuk sesi tanya jawab ini bisa sampai pukul berapa ya Ustadz? Atau ada Pertama kita batasan buka, pertanyaannya? Nah, kita buka umum saja. Saya merasa kayaknya materi ini makin berat. Makanya khawatirnya nanti kalau saya lanjutkan, pakai aplikasi saja mungkin bisa. Dan ketika saya ngajar ilmu waris, melihat posisi peserta. Kalau pesertanya tulab, pelajar, memang orang yang harus serius belajar, ya kita selesaikan sampai ujung. Tapi kalau pesertanya masyarakat secara umum, wah kalau mengenal kayak gini sih mereka mungkin keberatan. Cuman kita sarankan, jika memang butuh ngitung, silakan Anda gunakan aplikasi. Insya Allah aplikasi sudah bisa mewakili. Tapi dia perlu tahu jalur ceritanya kenapa kok bisa dapat itu. Agar dia tidak hanya jadi ya dalam masalah seperti ini cuman ikut-ikutan aplikasi yang mungkin berpeluang salah karena dia salah input. Begitu. Makanya kita coba batasi dulu. Nanti kalau sekiranya Bapak Ibu ingin mengajukan sesuatu yang perlu penegasan, penekanan, kami persilahkan. Baik. Baik Ustaz. Tafadol, pada para jamaah jika ingin bertanya, tidak terbatas dengan materi yang ada yang kita sedang pelajari pada hari ini. Tafadol Akhi Raihan ya, yang ingin tanya, apakah ingin bertanya secara langsung pada Ustadz? Baik, kalau begitu Ana bacakan pertanyaan dari Akhi Raihan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, boleh? Ya, pertanyaan beliau, apakah boleh anak angkat menikahi ibu atau bapak angkat? Apakah ini haram secara syar'i dan bagaimana pembagian warisnya? Menikahi Nah, anak angkat bolehkah menikah dengan ibu angkatnya? Wah, itu selisih jauh sekali nanti usianya. Kalau yang mungkin adalah bapak angkat menikahi putri angkatnya. Itu mungkin. Selisihnya misalnya 10 tahun, 20 tahun, tapi tidak jadi masalah.
Jawabannya boleh, asal mereka bukan mahram. Karena adopsi dalam Islam itu tidak boleh mengubah nasab. Jadi adopsi sendiri hukumnya gimana, Pak? Adopsi boleh, tapi tidak boleh mengubah nasab. Ya. Tentang adopsi. Adopsi anak hukumnya boleh, tapi sifatnya hanya merawat. Tujuannya hanyalah untuk merawat. Dan di situ tidak boleh mengubah nasab. Oleh karena itu, jika anak adopsi bukan mahram, maka gimana? Tidak bisa jadi mahram. Karena dia bukan mahram. Adopsi tidak bisa mengubah jadi mahram. Jadi saya tegaskan di sini. Jika anak adopsi bukan mahram, maka adopsi tidak mengubah status mahram. Dan sebagai konsekuensinya, ortu adopsi boleh menikah dengan anak adopsi. Wah, nanti geger no, Pak. Nah, masalah geger kalau halal sah-sah saja. Wallahu a'lam. Begini. Kemudian pertanyaan beliau ada lagi Ustaz yang mengenai bagaimana dengan pembagian warisnya nantinya. Dia nggak dapat warisan, kecuali kalau dinikahi, maka dia dapat warisan sebagai suami atau sebagai istri. Tapi kalau hanya sebatas dibiarkan sebagai anak adopsi, ya dia nggak dapat warisan. Nah, Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Semoga jawaban Ustaz bisa memenuhi harapan dari penanya. Kemudian ini ada peserta Zoom yang resen, Ustaz. Tafadholi Isti Putri, jika ingin bertanya langsung pada Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan host. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustaz, afwan Ustaz, ketika seseorang Ustaz sebelum dia meninggal dunia, dia sudah membagikan semua aset-asetnya, harta warisannya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat gitu Ustaz. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi semua anak-anak si Fulanah dan si Fulan ini menyetujui gitu Ustaz. Menyetujui pembagian itu, tidak apa-apa, tidak sesuai dengan ini, kami rela katanya kan begitu Ustaz. Terus ketika dinasehati bahwa inilah sesuai dengan syariat dan ada wasiat dan lain-lainnya, mereka berkilah, enggak, kami semuanya sudah sesuai dengan ini, kami kemauan kami seperti ini dan kami sudah berbesar hati semua keluarganya gitu Ustaz. Dan hal ini apakah Ana sudah berlepas diri Ustaz, karena Ana sudah mengatakan yang sesuai syariatnya seperti A, B, C, dan D. Dan ketika salah satunya ada yang meninggal orang tuanya Ustaz, begitu juga mereka membagikan warisan itu sesuai dengan kehendak mereka sendiri gitu Ustaz, dengan catatan mereka mengatakan semuanya rela dan si A sudah kaya, si B masih membutuhkan gitu Ustaz. Padahal kan itu tidak sesuai dengan syariat gitu Ustaz. Dan ini relate dengan pertanyaan Ana waktu pertemuan sebelumnya Ustaz, bahwa Ana tidak memilih untuk tidak ikut mengambil gitu Ustaz. Tapi Ana biarkan saja mereka membagi sesuai dengan kemauannya mereka, hawa nafsu mereka Ustaz. Dan Ustaz mengatakan itu tidak apa-apa. Yang Ana tanyakan lagi Ustaz, apakah sikap Ana ini membiarkan keluarga ataupun kerabat
berbuat zolim gitu Ustaz, dengan pembagian warisan itu tidak sesuai dengan tuntutan syariah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua kasus yang saya pahami dari pertanyaan Anda ya. Pertama adalah kasus hibah, yang kedua kasus warisan. Kalau yang pertama untuk kasus hibah, orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Ini dikasih A, yang ini dikasih B, ini dikasih C. Misalnya dia punya 5 anak, masing-masing sudah dikasih. Baik. Nah, dalam aturan hibah, apabila sudah diserahkan, statusnya sah. Dan hibah untuk anak harus adil. Satu dikasih, yang lain dikasih. Tapi kalau satu dikasih, yang lain nggak dikasih, yaitu kedzaliman. Karena dia tidak adil. Sehingga hibah untuk anak harus adil. Selanjutnya, ketika orang tua sudah menghibahkan hartanya untuk anak, maka jadinya pindah hak milik. Sehingga harta itu milik anak. Terus gimana Pak orang tua? Ya orang tua jadinya nebeng anak, ikut anak. Yang sebelumnya adalah anak ikut orang tua. Tapi karena rumah ini sudah diserahkan kepada anaknya, maka jadinya orang tua ikut anak. Nah, seperti ini boleh. Hibahnya totalitas misalnya, sampai orang tua nggak punya apa-apa, karena semuanya sudah diserahkan ke anaknya. Silahkan. Selanjutnya, bagaimana dengan pembagian waris? Kalau tadi ini hibah sudah selesai ya. Jadi, ketentuan hibah, wahib harus masih hidup, sehat. Sehingga saat bapak masih hidup sehat menghibahkan, ya, statusnya sah. Yang kedua tentang warisan. Warisan tapi tidak sesuai syariat. Posisi Anda sebagai penanya nggak ikut campur dan nggak mau ngambil misalnya. Mungkin Anda sudah merasa saya sudah berkecukupan sehingga saya tidak perlu mengambil. Apakah ini boleh? Inti dari pembagian waris itu adalah dia tidak boleh mengambil yang lebih dari haknya. Itu intinya. Jangan sampai mengambil lebih dari haknya. Baik, apabila dia berkomitmen untuk tidak mengambil lebih dari haknya, maka dia terbebas dari kedzaliman. Walaupun bisa jadi didolimi oleh saudaranya yang lain. Tergantung posisi dia dan kerelaannya. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini, dalam pembagian waris itu semangatnya semangat menolak, semangatnya nggak mau, bukan semangat untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Dilihat dari masalah semangat, karena yang namanya warisan itu kan bukan harta hasil kerja kita, itu harta nemu. Makanya ketika saya nggak dapat warisan, kamu ridho nggak? Saya ridho, ya sudah selesai, nggak usah nuntut. Saya nggak dapat warisan, kamu ridho nggak? Saya nggak ridho, saya pengen dapat. Kalau Anda nggak ridho dan pengen dapat, ya silahkan minta. Wallahu a'lam. Dan dalam hal ini, ketika posisi Anda tidak meminta karena Anda merasa sudah berkecukupan, itu diperbolehkan. Tapi kalau mengambil lebih dari haknya, itu yang nggak boleh. Nah, baik. Karena itu insya Allah tidak masalah jika Anda ngalah dalam masalah ini. Datang 2 sahabat kepada Nabi SAW. Terus mereka bersengketa rebutan warisan. Nah, sebelum Nabi SAW membagi waris, beliau menasihati 2 sahabat ini dengan nasihat sampai membuat 2 sahabat ini nangis. Mereka datang rebutan warisan. Setelah dinasihati mereka nangis. Nah, saat mereka nangis, mereka berlomba untuk menolak. Ya Rasulullah, biar jatah warisan saya untuk saudara saya saja. Satunya juga sama. Ya Rasulullah, biar jatah warisan saya untuk saudara saya saja. Jadi mereka datang rebutan, pulang sama-sama menolak. Setelah dinasihati oleh Nabi SAW. Maka ini jadi dalil bahwa dalam masalah warisan,
orang kalaupun nggak dapat, padahal aslinya dia dapat, tapi dia nggak ngambil, itu boleh. Nah, masalah saya biarkan kezaliman itu dan tidak, itu adalah Anda sudah mengingatkan belum kalau memang ada kesalahan. Ketika Anda sudah mengingatkan, tapi mereka tetap bersikuku kayak gini, ya sudah menjadi urusan masing-masing. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan masuk ke Ana dari kolom chat dari Besti Mengaji Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Apabila saudara kandung yang awalnya non-muslim, jika dia masuk Islam hanya karena mengetahui bahwa jika dia masih non-muslim tidak akan mendapatkan warisan, namun setelah dia mendapatkan warisan tersebut kemudian dia kembali murtad, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Syukran. Nah, Jazakumullah khairan. dia masuk Islamnya setelah meninggal atau sebelum meninggal? Kalau dia masuk Islamnya setelah meninggalnya mayit, ya nggak ada artinya. Sepertinya Jadi, sebelum Ustaz. kalau sebelum dan memang dia muslim, artinya ada indikator dia muslim, ya dia dapat warisan walaupun setelah itu dia murtad. Misalnya saat bapaknya sakit, dia masuk Islam. Kemudian dia berusaha jadi muslim yang baik. Begitu bapaknya meninggal, dia murtad. Selesai bapaknya meninggal, maka dia berhak dapat warisan dari bapaknya. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan tadi. Jadi tidak ada dosa membiarkan saudara membagi warisan tanpa aturan syariat. Kalau Anda sudah mengingatkan, selesai. Sama sebagaimana ada orang berbuat maksiat, kenapa kamu nggak cegah dia? Saya sudah ingatkan. Dosa nggak kita? Nah, kalau kita sudah menunaikan kewajiban mengingatkan, selesai. Karena itu ketika Anda sudah mengingatkan bahwasanya cara bagi seperti ini nggak benar, ini tidak sesuai syariat, kalau mereka tidak mau terima, kewajiban Anda sudah gugur. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi Serain. Tafadol. Silakan. Syaklar Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masuk dari grup WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika ada tante yang menuntut warisan dari ayah dengan bagian tertentu 25% karena katanya ayah pernah berpesan untuk membagi rata dengan ketiga anaknya. Dan tante ini sebenarnya adalah istri dari ipar ayah dan bukan saudara kandung dari ayah. Langsung Ustaz. Jadi ayahnya berjanji apa tadi? Jadi ayahnya pernah mengucapkan ke si tante ini akan memberi 25%. Jadi dibagi rata semua Ustaz dengan ketiga anaknya. Masing-masing 25%. Ustaz. Iya Ustaz. Sementara tantenya sendiri bukan dari saudara kandung ayah, tapi dari istri dari ipar ayah Ustaz. Ustaz. Baik, ya jelas tante nggak dapat kayak gini ya. Kemudian akan membagi 25% secara merata ke putri-putrinya. Berarti kan masih sisa 25%. Sisa itu kemana? Sisa itu ke saudara mayit kalau masih hidup. Ini kalau boleh saya kasih gambaran. Anaknya laki atau perempuan itu? Ada dua laki-laki, satu apalagi ada dua laki-laki. Ya. Jadi mungkin boleh saya sebut ini kesalahan orang tua yang beliau mungkin belum mengenal tentang masalah jatah warisannya. Ya. Kalau modelnya kayak gini, A, B. Nah, A punya saudara, misalnya D, ini laki-laki ya, A laki-laki. D nikah dengan C. Nah, tadi yang Anda sebut tante itu di sini. Oke.
Kemudian dari A dan B ada 3 anak. X, Y, Z. 2 laki-laki, 1 perempuan. A meninggal. Nah, D ini masih hidup atau sudah meninggal? Tapi nggak pengaruh ya. D nggak pengaruh masih hidup atau meninggal. Karena di sini ada anak laki-laki, maka warisannya tidak keluar ke saudara. B 1/8. Kemudian X, Y, Z dapat sisa. Begitu? Kayak gini, Pak. Terus ini nuntut. Nah, nuntut ke sini. Ya percuma saja. Dia nggak punya hak. Tapi kan bapakmu dulu pernah bilang, ini masing-masing 25%. 25%. 25%. Sisa 25% harusnya dikasihkan ke tante sebagai haknya D misalnya. Baik. Ini saja sudah salah. Dan orang tua tidak perlu membagi waris ketika hidup jika tata cara pembagiannya keliru. Nggak boleh seperti ini. Nah terus 25% ini gimana Pak? Ya dibatalkan. Nah, selanjutnya diberikan dalam bentuk sisa. Habis nanti. Wallahu a'lam. Begini, jadi kesalahan dari Bapak yang kemarin bilang masing-masing akan saya kasih sekian, itu yang menyebabkan si tante ini minta. Makanya diluruskan dulu. Nggak bener kayak gitu. Jatah anak laki-laki, ya dia dapat semuanya sebagai sisa. Wallahu a'lam. Baik saja, jazakallah Ustaz. Memberikan ke antum Abu Zaki. Baik, jazakallah khairan, Sarain. Ini ada pertanyaan yang masuk ke WA Ana Ustaz, tapi Tafadhol. ini lebih mengenai hibah Ustaz. Jadi apakah hibah itu untuk anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan atau sama banyak di antara mereka? Kemudian apakah boleh pembagian hibah itu bisa diberikan tergantung dari mana yang lebih membutuhkan dibandingkan yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Yang benar hibah laki dan perempuan itu sama. 1:1. Sehingga dalam hal ini beda dengan aturan warisan yang 2:1. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Apakah boleh untuk pembagian hibah ini ditentukan berdasarkan mana yang lebih membutuhkan, seperti itu Ustaz? Apakah boleh hibah itu diberikan kepada anak dengan berbeda, mana yang lebih membutuhkan? Hibah itu pada asalnya sama. Kalau nggak sama dan itu nilainya cukup signifikan, maka harus minta izin. Tapi kalau nilainya terlalu jauh, ya itu bermasalah nanti. Misalnya yang satu dikasih mobil, yang satu cuma sepeda, murah, mobilnya mahal, ya itu nggak boleh. Harus ada dalam hal ini persamaan ketika hibah. Nah, bagaimana kalau nggak sama, selisihnya nggak terlalu jauh? Kalau semua ridho, anak-anak ridho, nggak masalah. Misalnya ada salah satu kakak yang dapat lebih banyak, tapi selisihnya nggak terlalu jauh, dan anak-anak ridho, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah cukup jelas penjelasannya. Kemudian apakah bisa satu lagi pertanyaan Ustaz? Tafadhol. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat Ana dari Bukti Seli Marlinda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada 3 saudara laki-laki yang mana ketika bapaknya masih hidup diberikan masing-masing hibah berupa rumah dan tanah. Masing-masing berbeda, namun nilainya kurang lebih sama.
Yang mau saya tanyakan, ketika Bapak meninggal, warisan tidak mau dibagikan Ibu dengan catatan Ibu yang ngatur. Bapak meninggal hampir 20 tahun. Bagaimana hukumnya jika hibah dari salah satu anak diminta Ibu agar dijadikan warisan, sementara anak pertama hibahnya masih ada dan anak kedua karena hutang hibah yang dia miliki telah terjual, eh, Iya, kalau tidak demikian, diberikan ya. Barakallahu fiik. gimana? Jadi ibu minta hanya kepada salah satu anak karena yang anak Hibahnya pertama dan ditarik kedua oleh ibu. ya Karena apa itu? eh, karena anak pertama hibahnya masih ada Oh, anak pertama hibahnya masih dan ada. Anak kedua ya yang jadi hibahnya ditarik. Baik, kalau anak demikian kedua sebenarnya ya, ya, intinya gini. Hibah ini kan dari bapak pemilik harta. Maka apakah ibu boleh menarik hibah itu? Ya, jawabannya pada asalnya nggak boleh. Kalau misalnya ibu tidak boleh menarik hibah itu, ya, lalu ibu butuh dana misalnya, ya harus dari warisan sisa yang didapatkan oleh ibu seperti 8 tadi. Sementara hibah untuk anak sudah sah sejak pemiliknya sudah menyerahkan. Wallahu a'lam. Begitu? nah Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga Ya, jadi intinya jawabannya itu bukan haknya ibu ya, ibu nggak boleh seperti itu. Kalaupun meminta ya berarti harus ada kerelaan anak. Nah, baik jemaah, kalau sekiranya ada yang ingin bertanya lagi pada Ustaz, tafadhol untuk raise hand. Kalau di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz. Mungkin jika tidak ada yang raise hand, bisa kita tutup. Oh, Afwan, ada yang raise hand lagi. Bukti Putri, tafadholi. Silakan, Bukti Putri. silakan. Jazakallahu khairan. Afwan, Ustadz bertanya kembali, Ustadz, menyambung pertanyaannya tadi, Ustadz. Jadi si ibu itu, Ustadz, mengatakan kepada anak-anaknya, jika ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, jatah kamu A, B, C, D masing-masing gitu, Ustadz. Jadi Oh gitu. Kalimatnya digantung dengan jika meninggal dunia. benar Ustadz. Jadi bukan dari awal gitu Ustadz. Jadi ketika ibu meninggal kamu ambil perusahaan A. Jadi bapak meninggal kamu ambil tanah di tempat B, villa di sana gitu Ustadz. Tapi ketika ibu masih ada dan bapak masih ada, kamu jangan, anak-anaknya belum boleh mengotak-atik gitu Ustadz. Hanya mengelola kepemilikan tetap milik orang tuanya gitu Ustadz. Itu Ustadz case-nya Ustadz. Jika demikian berarti belum hibah. Itu bukan hibah. Hibah itu diserahkan. Kalau kalimatnya jika ibu meninggal, jika bapak meninggal, berarti ini statusnya wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, la wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Baik. Berarti tetap nanti pembagiannya harus sesuai dengan warisan ya Ustadz ya? Pembagian apa? Ketika orang tuanya meninggal, jadi harus jatuhnya warisan gitu ya Ustadz ya? Ketika orang tuanya meninggal, jatuhnya warisan. Oh, naam Ustadz. Sehingga pesan tadi yang boleh sampaikan, nanti kamu dapat ini nggak berlaku semuanya. Udah disatukan dulu terus dibagi sesuai dengan jatah warisan. Naam Ustadz. Apun Ustadz, satu lagi Ustadz, ini ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan warisannya sudah dibagikan dan saat itu tidak ada hutang gitu Ustadz. Tetapi beberapa tahun kemudian baru mereka keluarganya ahli warisnya tahu bahwa si orang tua ini punya hutang gitu Ustadz. Berarti hutangnya itu gimana Ustadz? Ditutupi dengan warisan. Tapi ini sudah dibagi. Nah, yang dibagi itu diminta kembali. Karena warisan itu baru halal apabila
statusnya sudah tidak ada utang. Sehingga selama masih ada utang, ahli waris tidak boleh mengambil warisan. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi Barakallahu kalau fiik, sudah Ustaz. terlanjur dibagikan, ya kembalikan untuk nutupi utang itu. Kalau utangnya valid lah ya, sehingga dia mengajukan klaim bahwa mayit punya utang ke saya nih buktinya. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Fi amanillah Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toib Ustaz, mungkin itu pertanyaan terakhir karena sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat juga. Silakan Ustaz kalau ingin memberikan nasihat sebelum kajian ini kita tutup. Taib, belajar ilmu waris memang cukup rumit. Salah satu di antara faktornya adalah adanya banyak istilah di situ. Namun kita perlu paham bahwa sesuatu ilmu yang mungkin rumit untuk dipelajari, tapi ketika Anda memberikan atau memberanikan diri untuk menguasainya dan mempelajarinya, mudah-mudahan ini tanda bahwasanya kita punya kecenderungan untuk menuntut ilmu, walaupun rasanya berat. Makin berat materi, ya makin berat untuk dipelajari. Dan semoga bisa menjadi limpahan pahala bagi kita semuanya yang akan memperberat timbangan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah, kita sudah menyelesaikan sesi kajian pada malam ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik pada Ustadz atas pemaparan materinya dan juga penjelasan-penjelasan yang diberikan berikut dengan jawaban-jawaban pada sesi tanya jawab tadi. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh buat Ustadz. Jazakumullah khairan pada jemaah yang sudah berpartisipasi mengikuti sesi kajian ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini mendapatkan rahmat dari Allah dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami atas nama panitia mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan atas penyajian kami pada malam ini. Insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaikinya di sesi kajian ke depan. Kemudian tak lupa juga kami mengucapkan jazakumullah khairan pada kru AMB Channel yang sudah menyiarkan kajian ini secara langsung. Jangan lupa untuk subscribe dan mengikuti informasi-informasi mengenai kajian kami baik di media sosial AMB Channel, Global Muscat, Global Muslimah Muscat. Selain kajian pengantar ahli waris setiap 2 pekan sekali pada pekan pertama dan ketiga di hari Kamis malam ini bersama Ustadz Ami. Kami juga memiliki beberapa kajian rutin seperti kajian rutin pekanan membahas kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Al-Tirmidzi rahimahullah ta'ala bersama Ustadz Dr. Firanda Dirja di setiap hari Jumat. Kemudian ada kajian kitab Sifat Puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Dr. Musyafa Darini pada setiap hari Kamis malam berselang-seling dengan kajian Ustadz Ami ini pada pekan kedua dan keempat. Kemudian ada beberapa kajian rutin untuk muslimah seperti kajian Riyadus Shalihin bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah pada setiap hari Selasa, pekan kedua dan keempat. Kemudian kajian Datul Mar'ah bersama Ustadz Rizal Yiliar Putrananda setiap Rabu pada zuhur pada pekan kedua dan keempat. Dan juga kajian pembahasan kitab Ada wa Adawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari di setiap
hari Ahad pekan pertama dan ketiga. Demikian informasi mengenai kajian-kajian yang dapat Anda sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, dan kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Jamaah. Khairan, Ustaz. Nanti